Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur dalam bentuk memanfaatkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Kita menggunakan apa yang Allah karuniakan, Allah berikan nikmat kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah melimpahkan waktu luang kepada kita saat ini untuk belajar. Allah melimpahkan, memberikan karunia nikmat kepada kita umur sekarang, waktu yang luang, badan yang sehat, akal yang normal. Maka kita gunakan dalam bentuk ibadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan belajar matematika atau semua hal yang kita pelajari sebagai bentuk ibadah. Dengan cara apa? Santri sekalian, barakallahu fikum. Ya, dengan cara meluruskan niat, meniatkan karena Allah. Apa yang kita lakukan, semua hal yang kita kerjakan, kita niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah itu akan bernilai pahala. Jadi ketika kita mengamalkan semua aktivitas kita, mengerjakan semua kegiatan kita, harian kita, rutinitas kita, ikhlaskan karena Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Ya. Kita lanjutkan materi bagian kedua dari operasi perkalian aljabar. Ya. Kalau di pertemuan kemarin sudah diberikan beberapa contoh ya, dan satu kaidah bahwasanya ketika variabelnya sama, pangkatnya berbeda, maka bisa dikerjakan, itu operasional perkalian. Namun ketika maksudnya bisa digabung pangkatnya. Namun ketika variabelnya berbeda, pangkatnya sama, itu tetap variabelnya sendiri-sendiri ya, pangkatnya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Kalau kemarin kita sudah sampai contoh yang ke-8. Kita lanjutkan sekarang contoh yang ke-9 pada perkalian aljabar. Yaitu kita berikan di sini contoh 2P ditambah 3Q dalam kurung. Kemudian 2P dikurangi 3Q. Ya. Silahkan para santri sekalian pause video ini sebagai latihan, jangan dilanjut dulu. Silahkan para santri sekalian kerjakan. Ya. Dari pause ya, silahkan dikerjakan. Ya, ketika para santri sekalian sudah berusaha mengerjakan, maka kita mencoba mengurai kembali ya. Nah, soal ini bagi santri yang dimudahkan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Bagi santri yang merasa kesulitan, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bermunajat, terus mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam mempelajari semua ilmu yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh. Ya. Ini sama seperti yang pembahasan telah lalu. Ada berapa langkah? Ya, ada 4 langkah. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga,
langkah keempat. Ya, kita kerjakan dulu langkah pertama. 2P ini sama 2P. Ya. Maka 2 kali 2 4. P nya pangkat 1, ini pangkat 1, maka dijumlah P kuadrat. Langkah kedua, kalikan dengan Q. 2 kali min 3 min 6. Kemudian variabelnya kita kalikan P dengan Q, kita ikutkan di belakangnya P Q. Langkah yang ketiga, mengalihkan 3Q dengan 2P. 3 kali 2 tandanya positif, 6 Q kali P, kita buat serupa susunannya, kita dahulukan P baru Q ya. Kemudian plus 3 kali min 3, hasilnya adalah min 9. Q sama Q, hasilnya Q kuadrat. Ya, selesai sampai sini? Iya, betul. Barakallahu fiik. Belum selesai karena masih ada yang bisa dioperasionalkan. Di sini ada min 6, di sini ada plus 6 ya. Sehingga hasilnya 4P kuadrat ini habis ya. Min 9 Q kuadrat ya. Itu contoh yang ke-9. Atau bila kita ringkas dengan satu variabel, contoh yang ke-10, nanti itu bisa jadi kaidah bagi kita. Ketika sukunya sama, yaitu angka penyusunnya variabelnya sama, cuman berbeda tandanya, kita sederhanakan contoh ini dengan W variabel saja. Koefisiennya ada? Ya betul, koefisiennya 1 melekat, tidak perlu ditulis. Ditambah V, kemudian W dikurangi V ya. Kita simbolkan dengan variabel. Maka kita akan menempuh berapa langkah? Iya, akan menempuh 4 langkah. Langkah pertama, W kali W sama dengan W kuadrat. Kemudian W kali min V min V W. Langkah yang ketiga, V kali W, tandanya positif, positif, W di V. Terakhir plus V kali min V min V kuadrat. Ya, di sini ada yang perlu dioperasionalkan lagi, yaitu min VW dan plus VW. Karena variabelnya sama dan pangkatnya pun sama, maka kita mengulang operasi penjumlahannya. Bisa dikerjakan sama seperti ini. Ingat, variabelnya sama, pangkatnya sama, baru bisa dikerjakan. Maka hasilnya berapa? Ya, W kuadrat min V kuadrat ya. Jadi kalau ada soal semacam ini atau sama seperti ini, yaitu variabelnya sama, berbeda tandanya, variabelnya sama, berbeda tandanya, maka bisa disimpulkan dia hasilnya seperti ini, yaitu variabel depan sama variabel belakang dikuadratkan, tandanya min. Ini sama, tandanya min ketika variabelnya sama dikalikan, kemudian cuman berbeda tandanya, maka yang menjadi hasil akhirnya adalah tanda negatif. Semoga para santri sekalian bisa memahaminya ya. Kita lanjut contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11 yaitu bila dipangkatkan ya. Contoh dipangkatkan yang dalam kurung. Prosesnya nanti serupa ya. Prosesnya nanti serupa, diurai dulu kemudian dioperasionalkan. Ini
awal perpangkatan. Nanti di bab berikutnya ada pembahasan khusus tentang perpangkatan angka ya. Ini kita hanya menambahkan sedikit karena intinya kita membahas pada aljabarnya, bukan perpangkatan. Nanti agak ada pembahasan tersendiri tentang perpangkatan. Itu contoh yang ke-11. Seperti ada yang di PDF, kita berikan di situ A dikurangi 3B kuadrat. Maka ketika ada yang di dalam kurung dikuadratkan, sama juga mengalikan 2 kali apa yang di dalam kurung itu sendiri. Contoh, semisal 3 kuadrat, maka kita mengalikan 3 kali 3. Iya. Begitu juga semisal ada 2 tambah 2 kuadrat, maka sama juga kita mengalihkan 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 ya. Ini dalam kurung dikalikan 2 kali ya, dikalikan 2 kali. Jadi ya, dengan ini ya dikalikan 2 kali apa yang di dalam kurung, diurai terlebih dahulu ya. Karena berbeda, nggak bisa dikerjakan. Kalau ini 2 sama 2 ya sama, sehingga bisa dioperasionalkan. Ingat, kaidah penjumlahan dan pengurangan harus sama variabelnya ketika dalam aljabar. Ini tidak bisa dioperasionalkan karena ini B, ini A. Sehingga kita urai A min 3B 2 kali A min 3B. Maka kita peroleh hasil dengan cara yang sama, yaitu ada 4 langkah. A kali A kuadrat, A kali min 3B, min 3AB. Kemudian langkah ketiga, min 3B kali A, min 3AB. Terakhir, min 3 kali min 3 plus 9B kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah, ini masih bisa digabung, dioperasionalkan, A kuadrat min 6AB plus 9B kuadrat. Ya, perhatikan di sini ketika bilangannya sama, tandanya sama-sama min ya. Kalau tadi contoh di atas itu sama variabelnya tapi tandanya berbeda, maka hasilnya seperti ini ya. Tapi ketika tandanya sama, variabelnya pun sama, maka hasilnya seperti ini. Dia akan dijumlahkan, nggak terkurangi. Kalau ini terkurangi di tengahnya. Kalau ini tengahnya ya, karena tandanya sama-sama min sehingga dia dijumlahkan ya. Kemudian kita contohkan untuk lebih menambah pemahaman kita. Kalau yang sudah paham, sudah Allah berikan kemudahan dalam pelajaran ini, bersyukur, terus menggunakan potensi yang Allah telah karuniakan dalam rangka ibadah, serta jangan lupa mendoakan kawan sahabat kita yang mungkin ada kesulitan dalam belajar ya. Kita mendoakan, karena ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan, akan mengaminkan. Begitu juga denganmu, apa yang kau doakan. Kita lanjut contoh yang ke-12, yaitu contoh yang variabelnya semua berbeda, pangkatnya pun berbeda. Contoh yaitu 3C kuadrat ditambah 2D dikalikan 4C dikurangi 5D kuadrat. Perhatikan di sini, C kuadrat
ini C-nya pangkat 1 D, pangkat 1 D, pangkat 2. Variabelnya berbeda semua. Ya, sebagai bahan latihan sebelum video ini dilanjutkan, silahkan para santri sekalian pause video ini kemudian dikerjakan di buku tulis. Ya, sudah para santri sekalian kerjakan di buku tulis. Ya, kita jabarkan sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, 3C kuadrat kali 4C. Maka hasilnya langsung 3 kali 4 12 C kali C, pangkatnya dijumlah 2 sama 1, C pangkat 3 ya. 3C kuadrat kali 5D kuadrat. 3 kali 5 15. Apaan? Tandanya min ya. Min 15 C kuadrat D kuadrat. Kemudian yang ketiga langkahnya 2D kali 4C dengan 8, tandanya plus 8 C D. Ingat, dikembalikan sesuai dengan urutannya ya, memudahkan atau menyeragamkan penulisan. Langkah yang keempat, plus 2 kali min 5 min 10 D kali D kuadrat. D nya digabung, pangkatnya D pangkat 3 ya. Bisa dioperasionalkan lagi. Iya, Masya Allah. Sampai di sini berhenti. Inilah hasil akhirnya, yaitu 12 C pangkat 3 min 15 C kuadrat D kuadrat plus 8 CD min 10 D pangkat 3. Dan bisa dikerjakan lagi karena semua variabelnya berbeda ya, semua variabelnya berbeda. Semoga lebih memantapkan pemahaman kita terhadap operasi perkalian aljabar ya. Ada yang perlu dikerjakan oleh para santri sekalian, azani Allah wa yakum, di web, yaitu 2 soal. Soal yang pertama, dua X min 3Y 2X plus 3Y. Soal yang kedua, P min 4 kuadrat ya. Ada soal di sini, silahkan para santri sekalian kerjakan, dituliskan di web hasil akhirnya ya. Kalau tidak bisa menuliskan pangkat, tanya sama saudara atau keluarga memunculkan pangkat lewat iPad ya, di Android ya. Atau tanyakan, insya Allah mudah. Semoga apa yang sudah kita pelajari semakin menambah keimanan kita, semakin menambah rasa syukur kita bahwa Allah karuniakan kepada kita akal untuk bisa berpikir, badan yang sehat, kesempatan yang luang ya, umur yang seperti kalian masih belia, kalian manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menuntut ilmu, dan kalian jadikan semua kesempatan yang di hadapan kita jadikan semua potensi yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya potensi yang ada pada diri kita dan apa yang ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita, menjadikan kita masuk surga. Jadi kita punya cita-cita, kita punya target, punya rencana bagaimana potensi yang ada di diri kita menjadikan kita masuk surga. Begitu juga bagaimana potensi yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan kita pun ikut andil menjadi sebab masuknya kita ke surga. Jangan kita sendiri, kita juga mengajak agar keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat, kawan kita pun sama-sama masuk surga ya. Sehingga
ketika kita mengusahakan suatu yang benar secara syariat, hati kita akan jadi tenang, ya, juga akan bahagia. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.